晚上好。好，今天我们要学习第20课, pelajaran ke-20 ya. Jadi kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menghitung shio, soal ke shengxiao ya. Sekarang kita masuk ke kosakata dulu ya. 我们一起来学习生词。好，第一个生词是年。年itu adalah tahun ya. Nian ini ada beberapa pengembangan, yaitu yang pertama tahun ini, tahun 2020 itu adalah Jin Nian, ya Jin Nian. Kemudian untuk tahun depan, ya tahun depan itu adalah Ming Nian, Ming diambil dari Ming Tian, ya Ming Tian itu kan besok ya, jadi Ming Nian tahun depan. Nah untuk 2 tahun lagi, ya 2 tahun ke depan itu adalah Hou Nian, ya kalau besok lusa itu adalah Hou Tian ya. Jadi kalau 2 tahun depan itu adalah Hou Nian. Kemudian untuk tahun lalu, tahun 2019 itu adalah Qu Nian ya. Qu Nian, Qu itu kan pergi ya. Jadi tahunnya sudah pergi ya, sudah lewat. Qu Nian. Oke, kemudian bagaimana cara membaca tahun? Jadi di sini misalnya 2019, angkanya dibaca satu-satu ya. Jadi 2019 年 tahun 2019. Tahun 2020 adalah 2020 年. 2021 2021 年. 2022 2022 年. Seperti itu ya. Oke, 下一个生词是毕业ya. 毕业 itu adalah lulus ya. Lulus. Kita lihat contoh kalimat di sini nih. 毕业了吗? Ya, 我毕业了. Ya, jadi apakah kamu sudah lulus? 我毕业了, saya sudah lulus ya. 你哪一年毕业? Nah, kamu kapan lulus ya? Jadi tahun keberapa ya? Tahun yang mana gitu ya? Jadi tahun kapan kamu lulus? 我2008年毕业 ya. Jadi saya tahun 2008 lulus ya. Jadi ingat kalau misalnya mau mengucapkan tahun belakangnya tetap harus diisi nian. Oke, next adalah tuota, sui sama shu ya. Tuota itu digunakan untuk menanyakan umur ya. Jadi misalnya ni jin nian tuota. Ta itu kan besar ya. Hati-hati di sini bukan menanyakan berapa besar badanmu gitu ya. Tapi tuota di sini artinya adalah menanyakan umur ya. Sui itu adalah satuan untuk umur. Jadi misalnya saya umurnya 29 tahun. Jadi 我29岁 ya. Shu itu untuk menyatakan shio apa ya. Jadi kita lihat contohnya, 请问你今年多大? 我今年29岁. 你属什么? Nah, coba kalian hitung tahun ini tahun ini umur 29 berarti 属什么? 对，我属羊 ya, yang kambing ya. Oke, kapan menggunakan ni jin nian duo da ya? Jadi duo da itu digunakan untuk menanyakan umur ke teman yang sebaya atau orang yang lebih tua ya. Nah, kalau untuk ke anak kecil itu agak berbeda ya. Untuk ke anak kecil itu cara nanyanya adalah kita lihat di bawahnya, 小朋友你今年几岁了 ya. 几岁, kita tahu ya, 几 itu digunakan untuk di bawah, angka di bawah 10 ya. 几岁了, jadi khusus digunakan untuk menanyakan umur pada anak kecil ya. 我今年4岁 ya, jadi saya tahun ini 4 tahun. Oke, selanjutnya adalah yue hao sheng ri ya. Yue itu adalah bulan ya. Dalam bahasa Mandarin, pengucapan bulan Januari sampai Desember itu menggunakan angka. Jadi, bulan pertama itu adalah Januari. Jadi Januari itu adalah yue ya. Februari yue, Maret san yue, dan begitu seterusnya. Nah, hati-hati kalau misalnya kita tambahkan ke di tengah-tengahnya, jadi berarti periode ya, 1 bulan, selama 1 bulan. 1个月, 2个月, 3个月, itu jadi lamanya periode ya. Kalau misalnya menyebutkan bulan, jangan diberikan ke ya, jadi 3月, 4月, 12月gitu ya.
Kemudian hao itu adalah tanggalnya. Jadi misalnya hari ini tanggal 24, 24 hao ya. Nah, kemudian sengri itu adalah ulang tahun ya. Kita lihat contoh kalimatnya. 你的生日是几月几号? Nah, di sini walaupun nanti misalnya tanggalnya tanggal 29 gitu ya, tetap pakai jihao ya, tidak diubah menjadi tuosao. Jawabannya adalah 我的生日是7月3号 ya. Jadi bulan oh sorry, ini gambarnya Juni ya. Jadi 6月3号 ya. 我的生日是6月3号. Selanjutnya adalah 正好. 正好itu artinya kebetulan gitu ya. Kebetulan nih gitu, ya. Kita lihat contohnya. Xiaoming, 你要去哪里? Xiaoming, kamu mau pergi kemana? 我要去邮局寄信. Kemudian yang A bilang, oh 正好我也要去，我跟你一起去. Ya, jadi oh kebetulan saya juga mau pergi. Saya dengan kamu pergi sama-sama. Ya, 正好itu artinya kebetulan. Kosakata berikutnya adalah 打算 sama 过 ya. 打算itu artinya berencana. 过 itu artinya melewati ya, melalui ya. Kita lihat contohnya. 明天星期天你打算怎么过 ya. Kamu berencana bagaimana melewatinya ya. Besok adalah hari Minggu, kamu berencana bagaimana melewati hari Minggu tersebut gitu ya. 我打算在家看电影, saya berencana di rumah nonton TV, nonton film ya. Kita lihat contoh kedua. 今年你打算怎么过新年? Nah, di sini 怎么过新年? Bagaimana melewati tahun baru ya, 新年 tahun baru. Kemudian yang B menjawab 我打算跟爸爸妈妈去北京旅行 ya, saya berencana bersama papa dan mama pergi ke Beijing untuk traveling ya. Oke, selanjutnya adalah 准备举行晚会. 准备 adalah bersiap-siap ya. Kita lihat contohnya. 你准备好了吗? Apakah kamu sudah bersiap-siap dengan baik ya? 我还没准备好, saya belum bersiap-siap dengan baik ya. Jadi belum siap intinya ya. 举行 itu adalah melaksanakan, 晚会 itu adalah party ya. 晚 itu kan malam ya. Jadi party biasanya sih malam hari ya. 你在做什么? Kamu sedang melakukan apa? 我在准备举行一个生日晚会. Saya sedang mempersiapkan melaksanakan sebuah party ulang tahun ya. Jadi pesta ulang tahun seperti itu ya. Jadi saya sedang mempersiapkan melaksanakan sebuah pesta ulang tahun. Next adalah 参加. Nah, 参加di sini adalah artinya mengikuti ya. Mengikuti suatu acara gitu ya. Bukan saya mengikuti dia pergi kemana gitu kan ya. Mengikuti suatu acara. Nah, hati-hati, kita kemarin sudah belajar cankuan ya. Cankuan itu adalah mengunjungi ya. Nah, kita lihat contohnya. 明天是他的生日. 你要参加他的生日晚会吗? Ya, jadi besok adalah ulang tahunnya dia. Apakah kamu mau mengikuti pesta ulang tahunnya dia? Ya. 明天我要参观天安门，你也来参加吗? Ya. Besok saya mau mengunjungi Tiananmen. Kamu apakah mau ikut? Kayak gitu ya.参加 itu mengikuti suatu acara seperti itu ya. Oke, next adalah 时间. 时间 itu adalah waktu. Kita lihat contohnya. 你有时间吗? Apakah kamu ada waktu? Ya, 你有时间吗? Yang B jawab 对不起，我没有时间，我很忙. Ya. Jadi maaf saya tidak punya waktu, saya sangat sibuk. Ya. Jadi misalnya kalian mau menawarkan sesuatu ke customer, kalian nggak tahu dia boarding jam berapa, jadi kalian boleh tanya ya, 对不起，你有时间吗? Ya. Oke, kita lihat contoh kedua. 什么时间举行? Ya, jadi di waktu apa dilaksanakan? Ya. Jawabannya 星期六晚上 ya, 星期六晚上, jadi hari Sabtu malam ya.
Nah, 什么时间举行itu biasanya orang lebih banyak makainya 什么时候 ya, 什么时候举行. Selanjutnya adalah tian. Tian di sini adalah untuk menyatakan jam ya. Di dalam kurung itu adalah chung ya, chung. Chung itu artinya jam juga ya. Jadi kita bisa bilang misalnya jam 5. Jam 5 itu adalah 5 点钟 ya. Nah, chungnya itu boleh disebut boleh tidak ya. Jadi 现在5点钟, sekarang jam 5 atau 现在5点 itu juga udah boleh ya. Misalnya jam 3 3点钟 seperti itu ya, artinya jam. Oke, selanjutnya adalah iting ya, iting. Kita lihat contoh kalimatnya. 明天是张东的生日，你去吗? Jadi besok adalah ulang tahunnya Chang Tong. Apakah kamu pergi? Ya. 我一定去. Ya, saya pasti pergi. Nah, kalau 不一定, itu berarti belum tentu. 明天我妈妈来宿舍看我. Besok mamaku datang ke asrama melihat saya. Ya, 不一定. Jadi belum tentu ya, tidak pasti seperti itu. 谁给我这么多水果? Siapa yang memberikan saya begini banyak buah-buahan? 一定是他. Ya, pasti dia. Ya, pasti dia. Oke, kalimat yang berikutnya ini adalah ucapan selamat ulang tahun ya. Jadi, 祝你生日快乐. Jadi, dalam bahasa Mandarin untuk mengucapkan selamat hari raya apa gitu ya, selalu adalah 祝你 titik-titik 快乐 ya. Misalnya 祝你生日快乐, 生日itu adalah ulang tahun ya. 祝 itu adalah semoga ya. 祝你生日快乐, jadi semoga kamu di saat ulang tahun 快乐 itu adalah bahagia ya. Kemudian kita ganti di sini 生日 dengan 圣诞节, 圣诞节 itu adalah Natal. Jadi 祝你圣诞节快乐. Arti gampangnya adalah selamat Natal gitu ya. Tapi kalau dilihat perkataannya, jadi semoga kamu di hari Natal bahagia seperti itu ya. Kemudian di bawahnya adalah Xinnian. Xinnian itu adalah tahun baru. Qingrenjie itu adalah Valentine ya. Jadi 祝你情人节快乐. Nah, kalau kita bilangnya Happy Valentine's Day gitu ya. Kemudian 祝你国庆节快乐. 国庆节itu adalah hari kemerdekaan ya. Kalau di Indonesia itu 17 Agustus ya. Kalau di Cina itu 1 Oktober ya. Kemudian yang terakhir adalah ciu. Nah, ciu di sini itu tergantung konteks kalimat ya. Saya tidak bisa mengatakan ciu itu artinya ini, sedangkan di kalimat lain itu artinya berbeda lagi ya. Nah, di kewen kali ini ciu itu hanya sebagai penekanan ya. Kita lihat contohnya. 生日晚会在哪儿举行? Ya, jadi pesta ulang tahun di mana diselenggarakan, di mana diadakan ya. 就在我的房间, ya di kamarku gitu. Ya, cuma menekankan aja ya. Ya di kamarku seperti itu kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Kadang-kadang ciu ini tidak bisa diartikan dalam bahasa Indonesia karena tidak ada kata yang tepat untuk mengartikan kata ciu ini ya. Seperti itu ya.